Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pemirsa. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang qiraah sab'ah. Latar belakang munculnya qiraah sab'ah. Qiraah bacaan sab'ah 7. Ada beberapa ayat Al-Quran yang memiliki redaksi berbeda antara satu golongan dengan golongan yang lain, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Satu kelompok membaca i'rabnya misalkan dhammah, ya. Di kelompok lain membaca dengan harokat fathah. Nah, ini perbedaan yang semacam ini bagaimana ya dalam perspektif ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab berbeda pendapat dengan Hisham bin Hakim dalam membaca surat Al-Furqan. Ya. Kemudian setelah Umar mendengar bacaan Hisham bin Hakim itu mengatakan bahwa wahai sahabat Hakim, ya, bacaan Al-Quran Anda itu salah. Ya, menurut Umar bacaan Hakim itu salah. Ya, tetapi Hakim juga tidak bisa menerima apa yang dikatakan oleh Umar saja secara langsung, karena bahwa yang dibaca oleh Hakim itu sendiri adalah sumbernya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Umar mengajak Hakim ya untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membuktikan apakah benar bahwa yang dibacakan oleh Hakim itu adalah berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu begitu sampai di hadapan Rasulullah, Rasulullah menyuruh Hakim untuk membaca. Coba Hakim baca surat tadi ya. Begitu membaca, ternyata Rasulullah itu membenarkan bahwa ya demikianlah bacaannya. Ya, langsung diterangkan itu. Rasulullah langsung menerangkan kepada Hakim dan Umar memang begitulah Al-Quran diturunkan ya. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dalam 7 huruf ya, makanya ada istilah qiraah sab'ah ya. Maka bacalah oleh kalian apa yang kalian anggap mudah dari 7 huruf itu ya. Jadi ada 7 huruf yang memiliki perbedaan-perbedaan. Jadi intinya beragam ya, beragam banyak bacaan qiraah sab'ah ternyata sudah ditelusuri, sudah diprediksi oleh Rasulullah. Ini mungkin karena nanti ya di zaman setelah Rasulullah itu atau pada saat Rasulullah itu sendirilah itu lidahnya itu berbeda-beda ya, lisannya itu berbeda-beda antara lisan suku Quraisy dengan suku yang lain itu berbeda, sehingga dalam pengucapannya itu pun berbeda, sehingga Rasulullah itu malah justru untuk menyuruh yang paling mudah menurut kalian itu seperti apa, itulah yang dibaca. Nah, ini kan luar biasa ya, bahwa betapa Rasulullah SAW itu selalu memberikan kemudahan, keringanan kepada umatnya. Artinya tidak usah dipaksakan. Dalam pelafadzan saja disuruh untuk memilih ya. Kadang-kadang di dalam hukum pun demikian ya. Ya bukan berarti kemudian hukum itu nanti pelin-pelan ya, bukan pelin-pelan, tetapi dalam setiap hukum, terutama dalam masalah furu'iyah itu saja ada berbagai macam perbedaan pendapat antar ulama di dalam masalah hukum demikian ya. Sehingga ada madzhabul arba'ah di mana masing-masing 4 mazhab itu memiliki perbedaan cara pandang sendiri-sendiri. Ini dalam hukum ya. Nah, dalam lafadz itu juga demikian ya. Dalam kalimat di dalam Al-Qur'an juga memiliki perbedaan, ikhtilaful qaul, ikhtilaful apa istilahnya, perbedaan ucapan dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Saya berikan contoh ya. Ada contoh surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Ya. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Ya, artinya orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Ini ada kalimat bukhli. Nah, ada kalimat bukhli, silakan nanti dicek ya di surat An-Nisa ayat 37.
Ini ada keterangan bil bukhli. Nah, bukhli itu maknanya apa ya? Kikir ya. Kalau bahasa saya itu pelit ya, bukhli. Bukhli itu di redaksi lain menggunakan harokat bahli, bil bahli ya, dengan harokat fathah. Nah, ada yang bukhli, ada yang bahli. Ya, ini sama-sama maknanya sama ya, maknanya masih sama ya, kikir, hanya perbedaan harokat ya. Ini di beberapa perbedaan ayat itu memang ada yang mempengaruhi makna, ada yang tidak mempengaruhi makna. Ini salah satu contoh yang tidak mempengaruhi makna, bukhli dan bahli ya. Itu bukhli dan bahli ini perbedaan hanya pada harokat ya. Mungkin dalam bahasa keseharian kita, bahasa Indonesia juga ada ya, juga ada ya, antara yang disebut dengan mungkin persamaan kata ya, persamaan kata sinonim ya, bukhli dan bahli. Tapi ini bukan sinonim ya. Kalau sinonim itu nanti ada lagi, bukhli ada lagi. Ini hanya perbedaan harokat, bukhli dan bahli, sama-sama maknanya. Ya. Kemudian ada juga yang makna harokatnya beda, ya. Redaksinya berbeda, juga mempengaruhi makna. Maknanya berbeda, tapi secara substansi sebenarnya masih sama. Contohnya demikian. Ada di surat Saba ayat 19 ya. Faqalu rabbana ba'id baina asfarina. Ya. Mungkin ini saya perlu tulis ya. Faqalu rabbana ba'id baina asfarina. Ini saya geser dulu ya. Faqalu rabbana ba'id baina asfarina. Oh. Faqalu rabbana ba'id ba'id baina asfarina. Nah, mungkin lihat ya, ini bisa ditarik ke belakang. Nah, faqalu, ini ada kalimat ba'id ya. Ba'id ya. Atau dalam Al-Qur'an lain pakainya harokat begini ya, ba'id. Ini kalau dalam maaf ya. Oke. Ya. Ini artinya, maka mereka berkata, wahai Tuhanku, jauhkanlah di antara jarak-jarak kita, jauhkanlah di antara jarak kita ya. Ini ada kata ba'id atau kalimat ba'id. Ini dalam bahasa Arab disebut sebagai fi'il amr, perintah, jauhkanlah ya. Wahai Tuhanku, jauhkanlah, wahai Tuhanku, Rabbana ba'id, jauhkanlah di antara perjalanan kita ya. Asfar itu kan maknanya perjalanan. Nah, ini wahai Tuhanku, jauhkanlah jauhkanlah ya, di antara perjalanan kami. Nah, untuk redaksi yang lain itu bukan ba'id tapi pakainya ba'ada. Ya, ini pakainya ba'ada. Ya. Ba'ada di dalam bahasa Arab itu disebut sebagai fi'il madi. Ya, ini namanya fi'il madi ya. Telah jauh ya. Ini satu fi'il amr, ini fi'il madi. Ini perintah ya, yang fi'il madi telah lampau, sudah lewat. Tapi sebenarnya secara substansi itu sama ya. Wahai Tuhanku, jauhkanlah di antara perjalanan kami. Kalau ini wahai Tuhanku telah jauh. Wahai Tuhanku telah jauh. Ya, kalau jauhkanlah memang diperintah untuk jauh. Kalau ketika memerintahkan kita meminta jauhkanlah, berarti kan sudah jauh ya. Artinya benar-benar nantinya juga jauh yang sesungguhnya ya. Jadi nanti bisa dilihat di redaksi yang komplit di ayat ini. Pada intinya ada ba'ada dan ba'id ya, memiliki perbedaan makna dan perbedaan dari segi
sighot, ya satunya bentuknya, satunya fi'il amr dan satunya fi'il madhi, ya. Satunya mengatakan jauhkanlah, yang satunya mengatakan telah jauh, ya, telah jauh, ya. Sebenarnya ini ya berbeda tapi sepertinya mirip, ya. Jauhkanlah nanti seolah-olah terkabul, ketika sudah terkabul akhirnya kan jauh, ya, jauh yang sesungguhnya. Jadi ini perbedaan dari segi apa? Dari segi fiil sihotnya, ya, perbedaan dari segi sihotnya. Oke, masih ada beberapa contoh lain terkait dengan perbedaan lafadz, ya, perbedaan kiroah. Itu ada beberapa di buku lain. Nanti insya Allah saya akan lanjutkan contoh-contoh berikutnya di kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.